Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Maret 2026, Amerika Israel telah melakukan serangan terbuka dan gila-gilaan kepada Iran. Dan Iran secara undang-undang dan hukum internasional melakukan pembalasan dan mereka punya hak membalas. Apa yang mereka lakukan menyerang landasan serta pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah, menyebabkan kemarahan bagi negara-negara kawasan. Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, bahkan Arab Saudi, dan mereka sangat mengecam mengutuk berat apa yang dilakukan oleh Iran terhadap negara mereka, karena ini dianggap sebagai serangan terhadap kekuasaan dan kekuatan serta militer mereka dan ancaman buat negara mereka serta sipil. Saja ini berbahaya buat Iran. Tetapi saudara dan sahabat tercinta, kami ingin beritahukan kepada antum semua bahwa Donald Trump berkata peperangan ini akan berlangsung selama 1 bulan. Dari mana dia tahu bahwa ini akan berlangsung 1 bulan? Sementara Iran sendiri bukan tipe pejuang yang lemot, yang loyo. Mereka punya akidah dan ideologi mendekati seperti semangatnya para mujahidin. Sekalipun mereka memiliki wawasan dan ideologi perang atau ideologi tempur ala Syiah, tetapi semangat tempur mereka seperti para mujahidin. Mereka bukanlah orang dan bangsa yang mudah menyerah ataupun mengalah. Bukan hal itu yang ingin kami tekankan di sini, tetapi apa yang diumumkan oleh Jerman, Perancis, serta Inggris bahwa mereka sepenuhnya akan totalitas mendukung serangan Amerika dan Israel ini terhadap Iran sampai rezim Iran berganti, sampai kekuatan dan militer Iran lumpuh dan mereka menyerah. Ini yang ditekankan menurut apa yang diumumkan oleh negara-negara besar Eropa itu. Sementara Kanada dan Australia juga menyatakan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Luar biasa. Dari dulu sampai sekarang mereka memang hobinya keroyokan. Dulu saat 20 tahun mereka keroyokan untuk melumpuhkan Emirat Islamiyah Afghanistan yang berlangsung dari 1996 sampai 2001, sampai runtuhlah bendera Emirat Islamiyah Afghanistan. Lalu pertempuran berlanjut secara maraton, ya, siang dan malam tanpa ada jeda hari. Sementara para pejuang, yaitu para santri, yaitu para Taliban, tetap bertempur dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, hanya menggunakan kuda, menggunakan keledai dan onta, tapi mereka punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 16 Agustus 2021, dari 2001, 20 tahun pertempuran keroyokan ini melawan pasukan santri yang senjatanya ala kadarnya, mereka dinyatakan lumpuh dan kalah total oleh para pejuang santri yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang keroyokan ini mereka lakukan terhadap Iran. Kita tak tahu akan seperti apa kira-kira nasib dan masa depan Iran. Hanya Allah yang Maha tahu. Apakah pertempuran ini akan berlangsung lama? Tergantung. Kalau seandainya negara timur yang terkuat seperti China, seperti Rusia memberikan intervensi terbuka, kalau sekarang mereka masih hanya intervensinya sebatas diplomatik, ya, sebatas dukungan internasional dengan menggunakan PBB, dan Amerika sudah tidak mengakui PBB. Amerika sudah buat board of peace, ya, buatannya sendiri sebagai tandingan buat PBB, dan Donald Trump menobatkan dirinya sebagai chairman, ya, orang yang berdaulat penuh dan tidak ada undang-undang, tidak ada hukum internasional, katanya. Sayalah hukum. Kalau orang macam ini, siapa yang bisa meluruskannya lagi? Siapa yang bisa menertibkannya lagi? Siapa yang bisa mengingatkannya, bahkan memberikan warning kepadanya? Dia sudah tidak bisa dikendalikan, Donald Trump ini. Adapun Israel, kita tahu bagaimana tingkah, pola, kepongahan, kebiadaban, dan berdarah-darahnya tangan-tangan Israel dari berbagai Perdana Menteri yang sudah berganti-ganti. Mereka membunuh, membantai terang-terangan, dan tidak ada hukum internasional yang mereka indahkan. Saudara dan sahabat tercinta, peperangan ini berlangsung lama atau tidak, kita lihat ke depan. Tapi yang jelas, jika China, Rusia, Korea Utara ini sudah turun tangan secara terbuka, maka perang dunia ketiga dimulai.
Tapi jika tidak, maka peperangan bersama Iran juga tidak gampang, tidak akan sebentar insyaallah taala, wallahu alam. Dan ini berdampak kepada orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah ke tanah suci. Bahkan yang mau berangkat ke Masjidil Aqsa pun akan berdampak. Sebab semua penerbangan pada hari ini, semua bandara-bandara dan airport dari berbagai negara, apalagi Arab Saudi, seluruhnya menutup diri. Tidak boleh dari dalam keluar, dari luar ke dalam. La haula wa la quwata illa billah. Apakah akan terwujud yang dikatakan Nabi SAW? Bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai kamu menyaksikan ada tahun-tahun di mana hamba-hamba Allah, umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Apakah sekarang? Wallahu a'lam. Hanya kami memastikan kepada kita semua, dampak dari pertempuran ini akan melanda seluruh dunia. Perekonomian, kemudian sulitnya dan naiknya harga-harga, dan seterusnya, ini semuanya memiliki dampak. Bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa kita di kawasan? Mereka juga sedang siap siaga. KBRI kita memberikan beberapa instruksi penting kepada seluruh mahasiswa di berbagai negara kawasan agar bersiap siaga. Jangan panik dan tetap dalam kondisi berkomunikasi dan mendengarkan aba-aba kapanpun diperlukan dan diminta. Mereka segera berkumpul dan mereka segera bergerak sesuai dengan arahan pemerintah setempat dari KBRI kita. Barakallahu fikum, kita doakan semuanya berjalan baik-baik saja, dan semoga ini adalah titik awal kehancuran daripada diktator dunia Amerika Serikat yang memiliki pangkalan militer terbesarnya di Timur Tengah, yaitu Israel. Dan Israel adalah sebuah negara ilegal yang mereka buat atas nama negara penjajah, sementara itu adalah sebenarnya pangkalan militer terbesar Amerika untuk menancapkan kuku-kuku hegemoninya buat Timur Tengah, agar Timur Tengah senantiasa dipimpin oleh orang-orang yang pro dengan mereka, agar Timur Tengah tidak bersatu di bawah kepemimpinan tauhid, di bawah kepemimpinan bendera-bendera tauhid, dan mereka ingin selama-lamanya Islam ini lumpuh. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka sudah menyiapkan rencana-rencana yang sangat hebat menurut mereka, tapi Allah sudah punya rencana sendiri, dan rencana Allah yang pasti akan terwujud, rencana Allah yang pasti akan menang. Mari kita saksikan bersama-sama. Tapi tentu saja kami tidak membiarkan posisi Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali, saudara dan sahabat seiman dimanapun berada dan menyaksikan tayangan ini, tentu saja tidak akan berpangku tangan. Kita akan ikut turun tangan. Kita tidak akan berpangku tangan, tapi kita akan ikut menjadi pemain di sini. Tidak bisa bil anfus, tidak bisa dengan diri, menggunakan fisik yang ada dan mengorbankan nyawa, maka setidaknya bil amwal, kita akan berjihad dengan harta kita. Tentu saja Iran punya hak membela diri, walaupun ini dikecam oleh negara-negara Arab kawasan, dan bisa jadi mereka dihasung untuk ikut perang keroyokan untuk melumpuhkan Iran. Tetapi secara hukum undang-undang internasional, Iran punya hak membela diri. Ala kulli hal, barakallahu fikum, tetaplah bersama kami dalam perjuangan membebaskan Masjid Al-Aqsa.